Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra dengan NPM 2431310. Di sini saya akan menjelaskan eh, apa itu hipotesis atau uji hipotesis. Ujian hipotesis adalah metode statistik untuk membuat keputusan berdasarkan data. Ini membantu validasi klaim atau asumsi secara ilmiah. Proses ini digunakan luas dalam riset, bisnis, dan sains. Faktanya, 62% perusahaan besar menggunakan untuk strategi mereka. Apa itu hipotesis? Hipotesis yang pertama, hipotesis nol atau H0, pernyataan tanpa efek atau perbedaan. Contoh, pupuk baru tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1, yaitu pernyataan efek atau perbedaan yang dicari. Contohnya, pupuk baru meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hipotesis adalah asumsi awal yang akan diuji kebenarannya. Kita selalu memulai dengan H0, kemudian mencari bukti untuk menolak. Mengapa kita harus menguji hipotesis? Yang pertama adalah validasi klaim, yaitu membuktikan apakah suatu asumsi benar secara statistik atau tidak. Yang kedua, menghindari bias, itu mengurangi keputusan berdasarkan intuisi semata. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, memberikan dasar objektif untuk memilih tindakan. Apakah produk baru akan laku? Yang keempat, ada efisiensi sumber daya, itu hindari investasi pada ide yang tidak terbukti. Pengujian hipotesis adalah jembatan antara data dan tindakan. Ini memastikan keputusan berdasarkan pada bukti yang kuat, bukan spekulasi. Langkah-langkah dasar pengujian hipotesis. Yang pertama, rumuskan hipotesis. Tentukan H0 dan H1 yang jelas dan spesifik. Yang kedua, kumpulkan datanya, yaitu lakukan eksperimen atau survei, pastikan data relevan atau representatif. Ketiga, analisis data. Bandingkan data dengan H0, cari bukti kuat untuk menolak H0. Yang keempat, ambil keputusan, itu tolak atau tidak tolak H0 berdasarkan analisis. Setiap langkah krusial untuk memastikan validitas hasil. Urutan ini penting untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. Selanjutnya adalah memahami bukti dari data. Populasi seluruh kelompok yang ingin kita pelajari, contohnya adalah semua pelanggan kopi di Jakarta. Sebagian kecil dari populasi yang diambil datanya, atau 1.000 pelanggan kopi yang disurvei. Tujuan pengujian adalah generalisasi temuan sampel ke populasi. Variabilitas dalam data adalah hal yang normal dan harus dipertimbangkan. Mengambil keputusan pentingnya tingkat signifikansi. Nilai min P atau P value probabilitas melihat data jika H0 benar. Nilai P kecil kurang 0,05 berarti bukti kuat melawan H0. Tingkat signifikansi atau alfa, ambang batas kita misalnya 0,05 atau 5%. Jika nilai P kurang dari alfa, maka kita tolak H0. Selain tipe 1 dan 2, yang tipe 1 menolak H0 padahal benar atau false positif. Yang tipe 2 tidak menolak H0 padahal salah, itu false negatif. Memahami nilai P dan tingkat signifikansi membantu kita membuat keputusan yang tepat dan meminimalkan risiko kesalahan. Berikut ada contoh sederhananya, itu kampanye iklan baru. Klaim, kampanye iklan baru meningkatkan penjualan. H0-nya, kampanye iklan tidak meningkatkan penjualan atau penjualannya sama. H1-nya, kampanye iklan meningkatkan penjualan. Itu datanya, dengan rata-rata sebelum iklan 100 unit per hari. Setelah iklan, maka dia penjualan rata-ratanya adalah 115 unit per hari dari 30 hari. Analisis, apakah peningkatan 15 unit itu signifikan secara statistik? Jika nilai P sangat kecil, kurang dari 0,05,
maka kita tolak H0. Keputusannya, karena buktinya kuat, kita tolak H0 dan simpulkan iklan efektif. Berikut adalah kesimpulan dari kekuatan pengujian hipotesis. Pertama adalah memberikan kerangka kerja objektif untuk validasi klaim. Yang kedua adalah fondasi penting dalam riset ilmiah dan pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga adalah membantu membedakan kebetulan dari efek nyata. Dan yang keempat adalah memungkinkan keputusan berbasis bukti bukan asumsi. Pengujian hipotesis adalah alat yang tak ternilai untuk setiap orang yang ingin membuat keputusan cerdas dan berbasis data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.